Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir di Aliansi Murim, Sima penasihat Murim yang baru menemui Saryang. Dia mengejek beberapa kali dan menanyakan, apakah Saryang ada di Aliansi Murim untuk membalaskan dendam karena ia telah merebut posisinya? Saryang dengan tenang mengatakan ia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Yang ingin ia lakukan hanyalah melayani Sima dengan baik. Mendengar Saryang merendahkan diri seperti itu di hadapannya, membuat Sima tertawa terbahak-bahak. Sima kemudian pergi meninggalkan Saryang di ruangan. Saryang menatap tajam dengan kesal bergumam. Itu sungguh lucu. Ia sudah muak dengan aliansi Murim yang sekarang dan ingin segera meninggalkan tempat itu. Tapi ia tidak bisa melakukannya. Dia menggenggam erat tangannya meneruskan. Sampai ia bisa membalaskan dendam pemimpin aliansi. Sampai waktunya tiba, ia akan tetap di aliansi, tidak peduli akan memakan waktu berapa lama. Berpindah di perdagangan Dongping, terlihat beberapa prajurit dengan seragam hijau tengah berjaga. Pandangan mereka saat ini beralih ke suatu tempat. Tatapan mereka bingung dan penasaran. Yang ternyata, kelompok swordsmanship keluarga Billy juga baru memasuki pintu gerbang. Dengan Billy Duan sendiri yang memimpin. Seorang dari grup itu menanyakan siapa Billy Duan dan apa yang Billy Duan dan kelompoknya lakukan di sana. Billy Duan mengatakan dan memperkenalkan diri bahwa mereka berasal dari swordsmanship keluarga Billy. Mereka datang karena menerima permintaan dari kepala perdagangan. Seorang itu terkejut dan berbalik pergi, meminta untuk Billy Duan menunggu. Ia akan memberitahu kepala perdagangan. Billy Duan mengerti dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap punggung orang itu yang menghilang. Guanto yang merasa tidak nyaman berbisik pada Billy Duan bahwa pengamanan tempat itu begitu ketat. Sedangkan Billy Duan masih terus diam. Namun, diamnya juga penuh dengan pemikiran. Yang mana, misi kedua dari swordsmanship-nya adalah mengawal perdagangan Dongping yang menerima ancaman atas keluarganya. Kecuali perdagangan Dongping menghentikan atau memutuskan kontrak. Tidak lama datang kepala perdagangan Dongping, yaitu Bolu. Dia terlihat sedikit antusias dan juga dalam keadaan tegang menyambut Billy Duan. Billy Duan mengetahui bahwa orang itu adalah pemimpin perdagangan Dongping. Dia segera membungkuk dan memberi salam. Dia menyebutkan namanya sebagai Billy Duan dari keluarga Billy. Billy Duan juga menjelaskan bahwa ia telah membaca permintaan dari Bolu. Ia mendengar ada orang yang berusaha menghalangi kontrak perdagangan Dongping, bukan? Bolu membenarkannya. Orang itu adalah sepupu dari pemimpin aliansi Obeingsu. Billy Duan sedikit heran dengan nama aliansi Obeingsu. Dia mencoba meminta untuk Bolu menjelaskannya. Menurut Bolu, itu adalah aliansi yang dikenal karena kejahatan mereka. Nama mereka, Aliansi Obeingsu, didapat karena anggotanya mengikuti orang bernama Su Liang. Guan Hui yang ada di belakang Billy Duan menyela menambahkan, Obeingsu adalah kelompok preman bawah tanah. Biasanya mereka menghasilkan uang dengan cara mengambil opeti dari kedai dan juga pavilion. Billy Duan mendengar dengan seksama selama penjelasan Guan Hui. Bolu meminta untuk mereka tidak lengah. Obeingsu benar-benar kejam. Jumlah mereka sangat banyak dan ia mendengar beberapa dari mereka sangat ahli dalam seni bela diri. Billy Duan mengatakan ia mengerti dan akan mengingatnya dengan baik. Dan jika semuanya telah beres, sebaiknya mereka bergegas. Bolu mengerti karena persiapan mereka telah selesai. Mereka bisa bergerak
dan segera berangkat tanpa menunda. Hari itu, pengawalan swordsmanship keluarga Billy memulai pengawalan yang kedua mereka. Menyusuri jalan dengan kereta dan dikawal banyak orang. Seperti biasa, Billy Dwan sebagai pemimpin duduk bersama dengan Bolu selaku pemimpin perdagangan Dongping. Bolu mengatakan bahwa ia mendengar kelompok swordsmanship Billy telah mengalahkan kelompok Beast. Apakah itu benar? Billy Dwan tersenyum membenarkannya. Itu sesuatu yang tidak bisa disebutkan. Bolu terkejut dan sekaligus terkesima. Menurutnya, kelompok itu terkenal dengan kekuatannya. Billy Dwan tidak ingin terlalu menyombongkan kelompoknya mengatakan, seperti yang Bolu katakan sebelumnya, mereka hanyalah sekelompok perampok. Saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari depan meminta untuk kelompok itu berhenti. Billy Dwan tanpa menunda segera turun dari kereta untuk melihatnya. Tatapan tajam ketika jatuh pada sekelumpulan orang yang menghadang di depan mereka. Seperti sebelumnya, mereka membawa banyak orang namun bedanya sekarang, mereka tidak menutupi wajah mereka sama sekali. Guantao juga terlihat menjadi lebih waspada. Dia tidak memalingkan pandangannya sama sekali. Billy Dwan melirik ke kanan dan ke kiri. Kelompok mereka kini benar-benar tergabung, baik dari depan, samping kanan, kiri maupun depan. Seolah tidak ada celah untuk melarikan diri. Bolu penasaran dengan apa yang terjadi, jadi dia keluar untuk melihat. Ketika dia melihat sekeliling mereka telah dikepung, dia tidak bisa tidak terkejut. Dia turun, suaranya gemetar menanyakan pada Billy Dwan, mengapa banyak sekali orang? Apakah mereka akan berakhir di sana? Billy Dwan masih terlihat tenang, dia tidak mengatakan apapun untuk beberapa saat. Anggota swordsmanship juga terlihat sedikit khawatir dengan jumlah orang yang mengepung mereka. Karena jumlah mereka tidak sebanding dengan musuh. Bolu tiba-tiba berteriak, menyadarkan Billy Dwan, yang mana ia akan membatalkan permintaan itu. Mereka tidak perlu binasa karena hal itu. Sebelum Billy Dwan sempat mengatakan apapun, Bolu berteriak pada orang-orang yang mengepung mereka. Ia akan segera kembali dan membatalkan kontraknya. Jadi biarkan ia pergi. Saat itu, pemimpin dari kelompok Obe Yingsu, yaitu Su Liang, berjalan maju mengatakan, bisa-bisanya orang sebijak Bolu begitu keras kepala. Bolu masih dengan ketakutan mengatakan, ia sudah mengambil keputusan yang salah karena kebodohannya. Ia akan membatalkan kontraknya sekarang juga. Jadi ia berharap mereka mengampuninya. Su Liang masih berjalan mendekat mengatakan itu bukan masalah yang sederhana. Bagaimana ia bisa mempercayai kata-kata Bolu? Bagaimana jika Bolu menyelesaikan kontraknya setelah ia mengampuni Bolu? Bolu berusaha meyakinkan Su Liang bahwa ia akan menyerah padanya. Jika Su Liang ingin dirinya menulis memorandum, ia akan melakukan itu. Su Liang masih tidak peduli. Dia tersenyum mengatakan apa gunanya secari kertas seperti itu. Itu tidak akan ada gunanya. Bujukan demi bujukan tidak berhasil. Bolu segera menanyakan apa yang Su Liang inginkan. Su Liang dengan tatapan tajam mengatakan, bagaimana jika Bolu memotong salah satu lengannya? Ia merasa itu setimpal karena Bolu berusaha menandatangani kontrak dengan tangannya itu tanpa sadar diri. Bolu terkejut dan terbelalak. Wajahnya telah pucat pasi, seolah dia bisa jatuh kapan saja. Namun tiba-tiba suara Su Liang tertawa memecah ketegangan. Dia mengatakan, ia hanya bergurau. Ternyata Bolu jauh lebih pengecut daripada penampilannya. Dia terdiam sejenak meneruskan. Tatapannya sekarang penuh dengan intimidasi mengatakan, jika Bolu membuat kelompoknya, Obe Yingsu harus bergerak seperti ini lagi. Tidak akan ada sesuatu yang hanya berakhir dengan satu tangan. Su Liang berteriak, segera memerintahkan untuk membuka jalan. Namun Billy Dwan tidak bergeming dari tempatnya sama sekali. Itu membuat Su Liang menanyakan, apakah Billy Dwan adalah pengawalnya? Melihat penampilan Billy Dwan, Su Liang mengatakan, bergaya seperti petarung murim dengan memamerkan pedangnya akan membuat Billy Dwan mudah dihabisi. Sebaiknya segera menyingkir dan ia akan mengampuninya. Orang-orang dari Obe Yingsu tertawa dan berbisik mendengar apa yang dikatakan oleh para bawahannya. Guantao yang melihat hal tersebut memasang ekspresi tidak senangnya.
Bolu dengan terbata-bata dan takut meminta untuk Billy Duan menyerah, dan segera mereka kembali. Mereka semua akan binasa jika berurusan dengan orang-orang itu. Mereka harus bergerak sebelum Su Liang berubah pikiran. Tiba-tiba suara Billy Duan terdengar ketika mengatakan, seharusnya Bolu mempercayai mereka jika sudah mempekerjakan mereka. Bolu terkejut. Matanya terbelalak tidak percaya mendengar apa yang dikatakan Billy Duan. Tatapan Billy Duan tajam ketika mengatakan pada Su Liang, apakah menurut Su Liang, dirinya adalah orang yang akan pergi begitu saja karena disuruh? Su Liang menatap balik Billy Duan dengan tajam menanyakan, apa maksud Billy Duan mengatakan itu? Billy Duan tidak menjawab sama sekali. Dia hanya berjalan ke depan, menarik pedang dari sarungnya mengatakan pada swordsmanship-nya, mereka harus perhatikan baik-baik. Ia akan menunjukkan bagaimana cara mengatasi mereka, para sampah yang tidak tahu diri. Akan ia tunjukkan pada mereka tentang perbedaan penghuni Jianghu dibanding sampah seperti mereka. Billy Duan menarik pedangnya dan kilatan Qi mencuat. Guan Tao dan mereka anggota swordsmanship mengerti akan perintah itu. Mereka juga bersiaga untuk berjaga selagi pemimpin mereka bergerak. Su Liang tersenyum, tatapannya bengis dan memaki. Jika Billy Duan ingin binasa, maka ia akan mengabulkan permintaannya. Orang-orang Obe Yingsu segera bergerak menyerang ke arah Billy Duan. 4 orang tanpa bergiliran dengan penuh semangat mengayunkan pedang mereka. Billy Duan masih tetap tenang ketika dia berjalan mendekat. Aura yang ditimbulkan Billy Duan juga mengerikan. Billy Duan dengan lembut menebaskan pedangnya ke depan. Bilah energi yang tidak terlihat terbentuk, menebas ke arah mereka. Ketika bilah energi itu menyentuh tubuh orang-orang yang menyerang, seketika itu juga mereka tercabik-cabik tanpa aba-aba. Mata Su Liang terbelalak melihat hal tersebut. Ia seolah tidak mempercayai yang baru saja terjadi di depan matanya. Tidak hanya Su Liang, bahkan anggota swordsmanship Billy Duan juga hanya bengong. Billy Duan terus berjalan mendekati Su Liang. Orang-orang Obe Yingsu benar-benar tidak menyangka apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana Billy Duan, seorang pemuda, bisa menghabisi rekan mereka hanya dengan sekali gerakan? Su Liang tidak meremehkan Billy Duan lagi. Dia berteriak memerintahkan bawahannya untuk menghentikan Billy Duan. Banyak orang bergerak bersama-sama menyerang ke arah Billy Duan. Mereka berpikir bahwa dengan jumlah mereka yang banyak akan dapat menjatuhkan Billy Duan. Tatapan Billy Duan tajam ketika melihat salah seorang dari mereka. Dia perlahan mengayunkan pedangnya, dan seketika orang itu binasa. Banyak orang berusaha menyerangnya, namun mereka berakhir dengan binasa. Saat itu, beberapa orang menyerang bersama ke arah Billy Duan, tapi kecepatan Billy Duan tidak terlihat. Dia melewati mereka dan menebaskan pedangnya tanpa ampun. Dia tidak naif dan tidak memikirkan lawan. Baginya, lawan itu layak untuk dibinasakan. Saat itu, jalanan yang dilewati Billy Duan penuh dengan tubuh yang berserakan tidak bernyawa. Dan Billy Duan terus mendekati Su Liang. Su Liang yang ketakutan mulai berteriak pada para bawahannya. Apa yang mereka lakukan? Bukankah ia mengatakan untuk menghentikan tupai itu? Namun para bawahannya tidak ada yang bergerak. Mereka tahu bahwa lawan mereka itu kuat. Orang mereka yang sebelumnya saja binasa hanya beberapa detik setelah mereka bergerak, apalagi mereka. Su Liang terkejut lagi ketika Billy Duan telah berada di depannya. Dia gemetar dan mundur beberapa langkah mengatakan, untuk Billy Duan menunggu, mereka akan mundur. Namun Billy Duan tidak mengindahkan kata-kata itu. Su Liang saat itu tersenyum seolah akan melakukan sesuatu. Tapi ketika dia menyadarinya, sesuatu telah menebasnya dan dia kehilangan kesadaran dan terjatuh. Guan Tao dan Bolu terdiam melihat yang Billy Duan lakukan. Billy Duan tanpa ampun menghabisi pemimpin Obe Yingsu dan bahkan tanpa perlawanan. Bisa dikatakan itu sebagai pemusnahan sepihak. Billy Duan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menoleh menatap para Obe Yingsu yang tersisa. Mereka tahu bahwa pemimpin mereka tidak ada lagi. Jadi mereka dengan segera melepaskan pedang dan senjata mereka ke tanah, bersujud dan memohon ampun. Mereka akan mundur dan menyerahkan diri.
Semakin banyak orang yang melakukannya, dan pada akhirnya mereka menyerah semua. Semakin lama, orang-orang swordsmanship semakin kagum dengan apa yang pemimpin mereka lakukan. Billy Duan kemudian mengatakan pada mereka semua, terutama bawahannya, bahwa seperti itulah Jianghu. Inilah alasan mengapa mereka dipanggil penghuni Jianghu. Apakah mereka mengerti? Mereka semua dengan hormat berteriak serempak, bahwa mereka akan mengingat dalam benak mereka. Setelahnya, Billy Duan mengatakan pada Bolu untuk mereka melanjutkan perjalanan. Bolu segera tersadar dari keterkejutannya menanyakan kemana mereka akan pergi. Billy Duan mengatakan, bukankah Bolu dalam perjalanan untuk menandatangani kontrak? Dan mereka segera pergi menuju destinasi. Dan waktu berlalu beberapa hari kemudian. Di kediaman keluarga Billy Duan bergumam, hubungannya dengan pasukan swordsmanship-nya menjadi lebih erat berkat keberhasilan misi terakhir mereka. Guan Hui mengatakan padanya bahwa ketika semua orang berkumpul, mereka mengatakan ingin menjadi sepertinya. Guan Hui juga menyampaikan jika jumlah orang yang mengikuti latihan semakin bertambah, jadi ia mengajari mereka. Setelah itu, pasukan swordsmanship-nya mengambil misi ketiga. Terkadang ia ikut dengan mereka, dan ada kalanya hanya menyuruh mereka sendiri yang melakukannya. Meski ada beberapa anggota yang terluka dalam misi, tapi mereka berhasil menyelesaikannya. Uang memang penting, tapi kerja lapangan menjadi motivasi untuk mereka. Bukan hanya mendapatkan pengalaman dalam bertarung, mereka juga merasakan kepentingan dari memperkuat kemampuan. Mereka semua sadar jika lemah akan menjadi sasaran Jianghu. Mulai sekarang, pasukan swordsmanship kecilnya akan menjadi lebih kuat. Saat itu, Billy Duan menemui Master Kong. Master Kong mengatakan, mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari investasi yang tidak terduga. Meski ia hanya mengharapkan 1.200 tael, mereka mendapatkan lebih dari itu, sampai 4.500 tael. Dengan pemasukan tambahan dari perdagangan Dongping, ia rasa mereka bisa merekrut 80 anggota baru, bukan hanya 40 di tahun depan. Billy Duan tersenyum mengatakan itu adalah kabar baik. Namun sesuai dengan rencana awal, ia hanya berniat untuk merekrut 40 anggota baru. Saat itu, Master Kong tertawa dan menghela napasnya dalam-dalam. Billy Duan bingung dengan apa maksud Master Kong tersenyum seperti itu. Master Kong mengatakan bahwa dia hanya bersyukur bahwa Billy Duan tidak serakah. Ia senang tentang situasi mereka yang sangat baik sekarang. Tapi ia harap Billy Duan mengambil keputusan seperti yang baru saja Billy Duan ambil. Billy Duan mengerti dan menimpali, itulah yang ingin ia katakan. Ia juga merasa senang melihat Master Kong tidak melakukan investasi yang aneh-aneh. Master Kong membantunya dalam memperbanyak dana mereka. Master Kong terdiam dengan pujian yang tidak langsung itu. Di sisi Billy Duan dia bergumam, waktu ia masih menjadi pemimpin aliansi, ia banyak bertemu orang serakah. Lebih tepatnya, tua bangka dari Dewan Tetua. Tidak peduli mau berapa lama ia memikirkannya, ia tidak memahami keserakahan mereka. Keinginan untuk berkembang itu berbeda dengan keserakahan. Ia tidak akan pernah menjadi serakah. Billy Duan kemudian mengatakan pada Master Kong, Master Kong bisa melakukan hal itu secara perlahan. Yang terpenting adalah berkembang. Master Kong terbelalak dengan nasihat Billy Duan. Dia seolah mendapatkan pencerahan. Dia menunduk mengatakan, ia akan mengingat kata-kata itu sampai ia binasa. Billy Duan tersenyum bergumam. Ia bisa merasakan jika hubungannya dengan Master Kong dan pasukan swordsmanship-nya menjadi semakin berkembang. Itu adalah hal yang bagus dan luar biasa untuknya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Reborn as the Heavenly Demon part ke-13. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Cana.